Itu anak saya sudah koma di sini. Nyawa pasien itu lebih berharga daripada SOP kalian. Rumah sakit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini akan saya bahas dan akan saya kasih tahu di mana rumah sakit yang tolak saya waktu anakku emergency kemarin. Ceritanya anakku itu jam 12 begitu kalau saya tidak salah, muntah-muntah toh, muntah-muntah. Jadi saya pikir mungkin karena kekenyangan. Jadi saya biarkan dulu toh. Tapi lama-lama antara jam setengah dua malam, tiba-tiba di situ anakku sudah muntah-muntah kuning. Terus pas habis muntah-muntah kuning itu anakku sudah mulutnya itu sudah berbusa, dia sudah muntah tapi muntah kuningnya itu sudah berbusa, sudah lemas begitu. Dan terus anakku itu sudah lemas. Nah, situ saya putuskan untuk sudah bawa lari saja anak ini ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit itu sekitar jam 2-an begitu. Pergi di rumah sakit yang pertama ini yang menolong saya. Ini tuh saya bawa anakku ini. Saya bawa lari. Ini security dari pintu besar. Ini security sudah lihat saya, tapi dia cuma duduk santai seperti ini. Nah, saya bilang, tolong bukakan pintunya. Saya bilang, tolong bukakan pintunya. Ini anakku sudah gawat, bukakan pintunya. Hai ibu, ini bed sudah full. Nah, dia bilang bed sudah full. Tidak, saya mau masuk, saya mau tanya dokter. Saya mau masuk, mau tanya dokter. Nah, habis itu toh pas saya masuk, saya di situ langsung dihadang sama langsung disamperin sama perawatnya. Atau saya tidak tahu itu perawat memang di rumah sakit itu atau perawat magang, saya tidak tahu. Terus katanya perawat itu, aduh ibu minta maaf, di sini bednya sudah full. Saya bilang bed sudah full, saya mau tanya sama dokter, saya mau ini aku sudah kejang-kejang begitu tuh, sudah kejang-kejang. Saya bilang saya mau ketemu dokter. Nah, pas sampai saya ketemu dokter, itu dokter yang jaga waktu malam itu ada 2 orang, satu laki-laki, satu perempuan. Nah, dokter perempuan ini saya tahu betul dia karena waktu itu dia yang tangani saya waktu saya sakit ISK berapa bulan lalu saya masuk rumah sakit. Nah, satu dokter laki-laki. Terus ini dokter laki-laki bilang, ini kan mejanya agak tinggi kan kayak di podium begitu, dia di dalam meja itu tingginya kayak sampai di dada aku begini. Nah, terus saya tanya, dokter minta tolong saya dokter, anakku ini sudah gawat, dokter minta tolong saya, tangani dulu anakku ini. Dia bilang, ayo ibu, bed sudah full. Sambil begini ekspresinya dokter 2 ini, baku haga. Oh, ibu sudah full semua bed ini, sudah tidak ada, sudah full semua bed ini. Saya bilang begini, iya maksudnya keluar dulu dok, lihat dulu anakku ini. Anakku itu di depannya dokter itu, anakku itu muntah berbusa. Sudah begini anakku itu di depannya dokter. Sudah begitu anakku depannya dokter. Ini busa semua sudah di bahuku ini, busanya anakku semua. Tidak ada. Mereka tidak keluar. Ini dokter 2 ini tidak keluar dari podium itu. Yang satu ini laki-laki keluar, tapi dia keluar, dia cari bed yang kosong. Habis itu dia bilang, ibu tidak ada, bednya sudah kosong. Iya, maksudnya bednya kosong. Saya bilang, saya cuma minta tolong sama dokter itu, tolong keluarlah dulu dari meja itu, lihat dulu anakku ini. Saya bilang tidak masalah bed kosong dok. Dokter, saya mau lihat dulu anakku ini. Biarlah saya duduk di kursi atau di meja. Setidaknya lihatlah anakku, barangkali diperiksa nadinya, barangkali pakai stetoskop barangkali diperiksa dulu denyut jantungnya bagaimana, apakah aman atau tidak. Saya cuma minta begitu. Kalau memang tidak bisa ditangani, saya cuma minta lihatlah dulu anakku ini sudah gawat. Saya cuma minta dilihat anakku, tapi tidak ada. Ini dokter 2 ini tidak keluar dari dalam itu. Nah, di situ saya sudah marah-marah. Bukannya rumah sakit ini ada setiap rumah sakit itu kan di IGD itu ada ruangan tindakan. Ruangan tindakan itu kan khusus pasien emergency seperti kecelakaan atau pokoknya pasien emergency lah seperti itu. Tapi itu katanya mereka tidak ada di situ, katanya ceritanya full, katanya tidak ada ruangan sama sekali, tidak ada bed sama sekali. Allahualam saya tidak tahu apakah saya dibohong ataukah memang ada tapi full. Allahualam, saya tidak tahu, itu urusan mereka, bohong. Jadi saya bilang iya kalau full setidaknya keluarlah dok, lihat dulu anakku yang sakit ini. Keluarlah dulu, lihat dulu anakku yang sakit ini sudah muntah-muntah, lihat dulu bagaimana keadaannya. Ibu tidak bisa, itu menyalahi SOP kami. Kaget saya, menyalahi SOP. Dok, saya cuma minta diperiksa anakku, dilihatlah dulu. Masa cuma lihat anakku ini menyalahi SOP? Lebih penting mana? SOP atau nyawanya manusia? Mana penting SOP itu atau nyawanya manusia? Apa salahnya periksa anakku? Apa salahnya diperiksa pakai stetoskop itu anak? Apa salahnya? Kan tidak ada salahnya kan? Singkat cerita tuh, di situ saya sudah tidak mau lagi berdebat sama sekali. Padahal kalau saya mau berdebat di situ, itu bisa saya ladeni sampai jam berapapun. Di situ saya ladeni, tetap saya bersikeras. Tapi di situ saya mengingat anak saya sudah betul-betul kondisinya itu sudah sangat emergency. Nah,
Di situ saya sudahlah, tidak usah berdebat. Selamatkan nyawa anak saya dulu toh. Selamatkan nyawa anak saya. Nana di situ sudah marah bapaknya Nana. Sudahlah, kalau begitu kita pulang saja. Kita cari rumah sakit lain saja. Sempat emosi. Terus lari. Ini kemana? Terpaksa kita ke rumah sakit terdekat, ke rumah sakit kedua. Di situ juga posisinya bednya full. Tapi dokternya mau menolong, mau lihat anak saya, mau periksa anak saya, keadaan anak saya mau diperiksa segala macam toh. Tapi ibu tapi bahasanya bagus, bikin keluarga pasien juga enak, keluarga pasien juga tenang, dan dari was-was jadi tenang rasanya. Kalau bahasanya seperti itu, ibu mohon maaf, di sini bednya lagi full. Tapi kalau ibu berkenan, ini ada bed kosong, tapi di ruang tindakan. Jadi apabila nanti ada pasien kecelakaan emergensi seperti begitu, kecelakaan, ibu bersedia, apakah ibu bersedia nanti anaknya ibu dipindahkan? Terserah mau di meja nanti, di kursi atau apa, karena kita mendahulukan pasien emergensi ini, pasien kecelakaan. Oh iya, tidak masalah. Tidak masalah. Di situ langsung saya iakan. Langsung dibikinlah surat pernyataan, tanda tangan. Yang jelas anak saya ditangani dulu, selamatkan nyawa anak saya. Terus ditangani. Kalian tahu apa? Anak saya sudah koma. Astagfirullahaladzim. Itu anak saya sudah koma di situ. Dicubit-cubit sudah tidak sadar. Di situ anak saya sudah koma. Sampai disuntik. Ini kan di mana-mana kan tahu sendiri lah. Kalau anak-anak disuntik itu pasti merengek, kesakitan, menangis. Di situ posisi anak saya sudah tidak merengek. Di situ betul-betul dia sudah tidak sadar. Disuntik dia sudah tidak sadar. Nah, oke. Jadi singkat cerita, anak saya sudah terselamatkan toh di situ. Saya tiba-tiba berpikir, bagaimana kalau rumah sakit ini posting di IKP supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti anak saya, toh? Nah, banyak sekali yang tanya-tanya, teman-teman yang tanya-tanya itu rumah sakitnya di mana, biar dilaporkan, biar ketahuan. Jadi rumah sakit itu catat baik-baik. Dengarkan baik-baik. Rumah sakit itu rumah sakit umum Kota Palu. Rumah sakit umum Kota Palu. Terus habis itu rumah sakit kedua yang menolong anak saya itu Rumah Sakit Al Khairat. Jadi dari kejadian ini mungkin ada pihak rumah sakit yang lihat videoku atau lewat di beranda atau ada yang membagikan. Minta tolonglah. Kalau posisi emergensi seperti ini, tidak usah dulu dipakai masalah SOP kalian itu. Nyawa pasien itu lebih berharga daripada SOP kalian. Oke? Semoga kedepannya pelayanan kalian bisa lebih maksimal lagi dalam melayani pasien, dan semoga tidak ada kejadian seperti yang saya alami lagi. Oke, terima kasih. Sampai di situ dulu videonya. Bye bye.